Hei penguasa tanpa kuasa, kenapa tak peka terhadap kelicikan penguasaan dan potensi kehancuran? Berhutang budi berakibat penundukan hingga pendudukan. Taring Helder para wakil pemerkosa kepentingan rakyat tak representatif, menggonggong kebijakan yang bertentangan, malah ikut-ikutan berselingkuh dengan kepentingan demi langgeng jabatan dan kekuasaan. Indonesia membara, mata pertiwi memerah, air mata rakyat kecil kian berdarah, perpecahan tak berarah. Rakyat diadu domba dengan aparat yang dibutakan antara perintah dan nurani hingga bertindak serba salah. PPKM hanya diperuntukkan bagi rakyat Indonesia, namun tidak bagi Cina. Berbadan tegak, berfisik kekar, berambut cepak, pekerja kasar. Kenapa dibela mati-matian sebagai tenaga ahli? Ahli memegang senjata atau ahli memegang pena? Didatangkan bergelombang sebagai pekerja, sementara anak bangsa banyak pengangguran. Mencari makan disuruh pulang, mengurung diri seolah kelaparan ditiadakan. Arogansi aparat bertingkah preman, bersembunyi di balik kewenangan. Hei preman berseragam, sadarkah kau sedang dialatkan dengan kedok tersembunyi bahwa kita sedang diadu lewat kebijakan? Rakyat dikurung paksa tanpa solusi tuntas dari pengambil kebijakan. Kelengkapan dokumen keberangkatan anak negeri dibisniskan. Tak mengantongi dokumen vaksin, kenapa diancam dibatasi pelayanan publik? Apa-apaan? Vaksin buatan anak bangsa disulitkan perizinan. Vaksin buatan asing diimpor dan dipaksa wajibkan. Ada apa? Warga Cina bergelombang masuk seolah disembunyikan tengah malam lewat bandara. Warga pribumi diintimidasi dan dibatasi keluar mencari nafkah. Mungkinkah PPKM ialah strategi mengurung rakyat agar taktik kedatangan Cina tak terbaca? Rakyat miskin dimiskinkan, bermohon disuruh diam dan dirumahkan. Aparat bawahan dibingungkan, ditanya kelanjutan nasib malah terdiam melepas tangan. Setiap pemangku hingga budak kepentingan, hentikan segala bentuk omong kosong. Kami rakyat Indonesia yatim piatu, dan negeri kami bukan milik siapapun. Hei penguasa tanpa kuasa, kenapa tak peka terhadap kelicikan penguasaan dan potensi kehancuran? Berhutang budi berakibat penundukan hingga pendudukan. Jika kebiadaban penjajahan tetap dikembangbiakan, jangan salahkan jika kelak perlawanan rakyat menggema sebagai upaya mengembalikan marwah Republik Indonesia dari reinkarnasi penjajahan. Cina kan disekat begini, kalau Cina dikasih aja masuk. Kalau Cina dikasih aja masuk, kalau rakyat cegat-cegat. Cina kan disekat begini, kalau Cina. Kita akan bicara soal Indonesia, soal yang diperintah juga yang memerintah. Langkah demi langkah menapaki perjalanan bangsa. Imajinasi sejahtera semoga lekas dekat dengan realita. Dinamika demi dinamika kusaksikan dengan mata. Perut-perut lapar, wajah-wajah kusut, tangan-tangan kumuh yang mengais-ngais di tong sampah, mata-mata tua yang mulai rabun berkaca-kaca. Patologi atau dinamika, terserah saja. Tanya pendahulu kita. Tajamkan telingamu pimpinan. Aku juga Indonesia yang suaraku perlu kau dengar dan cerna. Mari bicara soal Indonesia. Uraikan masalah agar solusi terarah. Amanah rakyat bukan molor tutup mata, asik tidur main HP di atas meja. Jika begitu maka boleh kusaksi kehadiranmu bukan keterwakilan tapi ketertarikan semata-mata. Perut yang kosong adalah masalah, tapi sendawa mengisyaratkan ada tanda tanya. Pimpinan, izin bicara. Parlemen kuasa dibangun di tanah rakyat, sedang kita yang hidup di atasnya rata-rata melarat. Kerja apa kalian di kursi istimewa? Tidak jelas arahnya tapi gaji minta tambah. Kontestasi demokrasi dimainkan secara berkala, patriotisme hilang di balik tanda tangan kerjasama, kompensasi didiskusikan di atas meja, libido kaum tua yang berujung pada korupsi berjamaah.